Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dewi Malam, tempat di mana kisah-kisah misteri, horor, dan hal-hal gaib akan menemani malam kalian. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, supaya kalian nggak ketinggalan cerita seram berikutnya. Siapkan diri kalian, karena cerita malam ini akan segera dimulai. Di sebuah desa kecil di daerah Jawa Tengah, berdirilah sebuah warung sederhana dengan papan kayu bertuliskan, Garang Asem Pak Solihin. Warung itu tidak besar, hanya bangunan dari kayu dan anyaman bambu dengan atap seng berkarat. Tapi dulu, warung ini selalu ramai. Setiap pagi aroma masakan dari dapur warung itu menyebar sampai ke jalan raya. Pengendara yang lewat sering berhenti sekadar untuk mencicipi garang asem, buatan Pak Solihin yang terkenal segar dan gurih. Pak Solihin adalah pria berumur 50 tahun. Tubuhnya agak gemuk, kulitnya legam terbakar matahari karena setiap hari ia bekerja dari pagi hingga malam. Ia dibantu istrinya, Bu Sarti, serta 4 anak mereka yang masih tinggal di rumah. Anak sulungnya Seno sering membantu melayani pelanggan. Anak kedua dan ketiganya masih sekolah, sementara si bungsu Nando baru berusia 7 tahun, sering berlarian di sekitar warung sambil tertawa ceria. Hidup mereka tidak mewah, tapi cukup. Penghasilan dari warung membuat mereka bisa makan dan menyekolahkan anak-anak. Namun kebahagiaan itu perlahan memudar ketika seorang wanita bernama Bu Ida membuka warung baru di seberang jalan. Bu Ida dulunya adalah pelanggan setia Pak Solihin. Ia sering memuji masakan garang asem buatan Pak Solihin dan bertanya tentang bumbu rahasianya. Tapi sejak ia membuka warung sendiri, semuanya berubah. Warung Bu Ida jauh lebih besar, catnya baru, meja kursinya lebih bagus, dan pelanggannya langsung banyak. Orang-orang mulai beralih ke sana. Bahkan pelanggan tetap Pak Solihin pun ikut berpindah. Setiap hari Pak Solihin hanya bisa memandangi warung Bu Ida dari seberang jalan. Dari pagi sampai malam warung itu penuh, sementara warungnya makin sepi. Hanya beberapa orang tua yang masih setia membeli. Itu pun karena kasihan. Setiap kali suara tawa dari arah warung Bu Ida terdengar, wajah Pak Solihin mengeras. Ia jarang bicara, lebih sering termenung di dapur sambil memandangi panci yang mulai kosong. Suatu malam, setelah semua pelanggan pulang dan warung sudah tutup, Bu Sarti duduk di samping suaminya. Sudahlah Pak, rezeki sudah ada yang ngatur. Mungkin sekarang giliran Bu Ida yang diberi keberuntungan, katanya lembut. Namun Pak Solihin hanya menghela napas panjang. Aku cuma heran kenapa rezeki bisa berpindah begitu cepat, padahal rasanya masakan kita tak kalah enak darinya, jawabnya dengan nada getir. Hari-hari berikutnya, keadaan semakin memburuk. Beberapa bahan masakan mulai jarang terjual. Anak-anak kadang hanya makan nasi dengan sayur bening sisa dagangan. Seno, anak sulungnya, bahkan pernah meminta berhenti sekolah agar bisa membantu lebih banyak di warung. Tapi Pak Solihin menolak. Ia merasa harga dirinya sebagai kepala keluarga sedang diinjak-injak oleh nasib dan oleh Bu Ida. Setiap malam ia tidak bisa tidur. Ia duduk di teras memandangi warung Bu Ida yang masih menyala terang di seberang jalan. Dari kejauhan terlihat bayangan orang keluar masuk, suara tawa, dan musik dangdut pelan yang terdengar dari radio warung itu. Di dadanya tumbuh rasa iri yang sulit ia tahan. Rasa itu perlahan berubah menjadi kemarahan. Suatu malam dalam keheningan ia bicara sendiri. Kalau cuma mengandalkan tenaga manusia, aku tidak akan pernah menang. Tapi kalau aku minta bantuan dari yang lebih kuat, kata-kata itu meluncur begitu saja, seperti bisikan yang muncul dari dalam hatinya. Bu Sarti yang mendengar gumaman suaminya langsung menegur, "Pak, jangan bicara aneh-aneh. Kita cukup berdoa saja. Tuhan pasti kasih jalan." Tapi Pak Solihin hanya diam. Matanya menatap lurus ke arah hutan kecil di kejauhan. Hutan yang sering disebut warga sebagai tempat angker. Hutan itu sunyi, namun setiap malam terlihat samar cahaya seperti api kecil dari dalamnya. Sejak malam itu, sikap Pak Solihin mulai berubah. Ia jadi sering keluar malam sendirian. Tidak pernah menjelaskan kemana pergi. Kadang ia pulang menjelang subuh dengan wajah pucat dan mata merah. Bu Sarti mulai curiga, tapi setiap kali bertanya, suaminya hanya menjawab singkat. Cuman mencari inspirasi untuk dagangan. Namun dalam hatinya, Bu Sarti tahu ada sesuatu yang tidak beres. Suaminya kini lebih pendiam. Kadang bicara sendiri di dapur dan sering menatap tajam pada pisau dapur seolah sedang memikirkan sesuatu yang gelap. Bahkan anak-anak pun mulai takut dengan sikap ayahnya yang cepat marah. Malam itu saat hujan turun rintik-rintik, Pak Solihin kembali duduk di depan warungnya yang sepi. Lampu gantung berayun pelan tertiup angin.
dan dari kejauhan terdengar suara petir menyambar. Ia menatap papan warungnya yang mulai lapuk, lalu menunduk dengan wajah gelap. "Besok aku harus cari jalan lain," bisiknya pelan. Dan di saat itulah dari arah belakang warung terdengar langkah kaki berat yang mendekat perlahan. Suara itu berhenti tepat di belakangnya, membuat bulu kuduk Pak Solihin berdiri. Namun ketika ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Hanya kabut malam yang menutupi pandangan dan suara serak yang berbisik pelan di telinganya. "Kalau kau ingin warungmu ramai lagi, datanglah ke hutan selatan." Keesokan harinya setelah bisikan misterius itu terdengar, suasana hati Pak Solihin semakin gelap. Ia menatap warungnya yang kian sepi. Meja-meja dibiarkan berdebu, kursi jarang tersentuh dan panci besar di dapur kini lebih sering kosong. Di seberang jalan, warung Bu Ida justru makin ramai. Mobil-mobil berderet di depan warungnya. Suara pelanggan yang tertawa terdengar jelas sampai ke telinga Pak Solihin. Setiap kali melihat itu, dadanya terasa panas. Ya seperti disindir oleh kehidupan. Orang-orang yang dulu akrab dengannya kini memilih menyeberang jalan tanpa menoleh. Ada rasa sakit dan malu yang menumpuk di hatinya. Bahkan Seno, anak sulungnya, sempat berkata pelan, "Pak, mungkin warung kita harus tutup sementara. Kita bisa jualan keliling saja, siapa tahu laku." Namun usulan itu justru membuat Pak Solihin marah besar. "Kamu pikir aku ini gagal? Warung ini yang membesarkan kalian. Jangan ajari aku cara hidup," bentaknya sambil membanting sendok ke lantai. Seno menunduk ketakutan sementara Bu Sarti hanya bisa menatap suaminya dengan cemas. Sejak saat itu, suasana rumah menjadi tegang. Pak Solihin jarang bicara dengan siapapun. Ia lebih sering duduk di kursi panjang di depan warung, memandangi jalan menunggu pelanggan yang tak kunjung datang. Kadang-kadang ia berbicara sendiri dengan nada pelan, seolah sedang berdialog dengan seseorang yang tak terlihat. Malam hari, warung Bu Ida tetap ramai. Dari arah sana, terdengar musik dangdut pelan bercampur dengan aroma garang asam yang menggoda. Pak Solihin meremas ujung bajunya sendiri. Matanya tak berkedip menatap seberang jalan. Pasti dia pakai sesuatu. Mustahil orang bisa sesukses itu dalam waktu singkat, gumamnya lirih. Bu Sarti mencoba menenangkan. "Sudahlah Pak, jangan berpikir macam-macam. Bu Ida cuma kerja keras." Namun Pak Solihin hanya menatap istrinya dengan pandangan kosong. "Kerja keras tidak secepat itu hasilnya, Sarti. Aku tahu ada yang tidak beres." Beberapa hari kemudian seorang lelaki tua lewat di depan warung. Rambutnya panjang, janggutnya putih dan matanya tajam menatap ke arah Pak Solihin. Lelaki itu berhenti sejenak lalu berkata dengan suara serak, "Kadang, untuk mengalahkan keberuntungan orang lain, kau harus berani melakukan hal yang tidak semua orang sanggupi." Pak Solihin terdiam. Ia tidak mengenal lelaki itu, tapi kalimatnya seolah menjawab isi kepalanya. Sebelum ia sempat bertanya, lelaki itu sudah melangkah pergi, menghilang di tikungan jalan. Sejak kejadian itu, kata-kata lelaki tua itu terus terngiang di kepalanya seperti mantra. Hari demi hari berlalu, dan warung Bu Ida semakin berjaya. Ia bahkan menambah pegawai, memperluas tempat, dan memasang spanduk besar bertuliskan Garang Asem Spesial Bu Ida. Melihat itu, hati Pak Solihin seperti disayat. Ia merasa dilecehkan, seperti dipermalukan di depan orang sekampung. Suatu sore, hujan turun deras. Warungnya kosong seperti biasa. Sambil menunggu reda, Pak Solihin duduk sendirian. Di tengah suara hujan, ia kembali mendengar bisikan samar dari arah dapur. "Kalau kau ingin semua kembali seperti dulu, datanglah ke hutan selatan malam ini. Bawalah darah dari hewan hidup." Suara itu membuat tubuhnya kaku. Ia mencari sumber suara tapi tak menemukan siapapun. Hanya air hujan yang menetes dari atap seng dan angin, yang membuat tirai bambu bergoyang pelan. Tapi suara itu terus berulang-ulang, hingga hatinya mulai percaya bahwa ada sesuatu yang memang sedang memanggilnya. Malamnya, ia bercerita sedikit pada istrinya. "Aku mimpi, Sarti. Ada yang bilang bisa bantu kita supaya warung ramai lagi." Bu Sarti langsung menatap suaminya dengan wajah khawatir. "Bantu bagaimana, Pak? Jangan-jangan hal aneh lagi. Aku tidak mau ada urusan dengan hal begitu." Tapi Pak Solihin hanya tersenyum kecil. "Aku cuma mau coba. Siapa tahu itu jalan dari Tuhan." Dalam hati kecilnya, Bu Sarti tidak percaya. Ia merasakan ada sesuatu yang salah dari raut wajah suaminya. Tatapannya bukan seperti orang yang berharap, tapi seperti orang yang sedang menyembunyikan niat gelap. Malam itu, ketika semua anaknya sudah tidur, Pak Solihin diam-diam keluar rumah membawa senter kecil dan payung. Hujan masih turun tipis, udara dingin menusuk tulang.
Dari jauh, Bu Sarti melihat suaminya berjalan ke arah hutan selatan, tempat yang sering dianggap angker oleh warga. Ia sempat hendak memanggil, tapi langkahnya tertahan. Di luar sana, cahaya senter Pak Solihin perlahan hilang di telan gelapnya pepohonan. Bu Sarti menutup pintu pelan dan bersandar di dinding. Dadanya berdebar keras, firasat buruk mulai muncul. Ia tahu, malam itu mungkin suaminya sedang memulai sesuatu yang tidak akan pernah bisa ia hentikan lagi. Sementara itu, di dalam hutan yang sunyi, Pak Solihin terus melangkah menembus kabut. Suara jangkrik seolah berhenti. Dari balik pepohonan samar-samar terdengar suara tawa rendah yang membuat bulu kuduk berdiri. Dan di antara kabut itu, muncul bayangan hitam tinggi besar berdiri, menatapnya dari kejauhan. Suara serak itu berkata pelan, "Selamat datang, Solihin. Aku sudah menunggumu." Malam itu hutan di selatan desa begitu gelap dan lembab. Kabut tebal menggantung di antara pepohonan, menutup pandangan hingga hanya cahaya senter kecil di tangan Pak Solihin yang tampak bergetar. Langkahnya berat, setiap kali ranting patah di bawah kakinya, jantungnya berdegup keras. Ia tidak tahu pasti apa yang membuatnya berani datang ke tempat yang terkenal angker itu. Tapi suara di kepalanya terasa seperti memaksa. Udara di sekitar semakin dingin, dan tiba-tiba semua suara malam berhenti. Tidak ada jangkrik, tidak ada burung hantu, bahkan angin pun seolah ikut diam. Hanya langkah Pak Solihin yang terdengar di tanah becek. Dari kejauhan tampak cahaya redup, seperti nyala api kecil di balik semak. Dengan hati-hati ia melangkah mendekat. Di depan sebuah batu besar yang ditumbuhi lumut berdirilah seorang lelaki tua berjubah hitam. Wajahnya tidak terlalu jelas karena tertutup bayangan. Tapi dari jarak itu Pak Solihin bisa melihat sorot matanya yang tajam seperti bara. Lelaki itu tersenyum pelan. "Akhirnya kau datang juga, Solihin," katanya dengan suara berat yang bergema. Pak Solihin terkejut. "Kau tahu namaku?" tanyanya ragu. Lelaki itu tidak menjawab, hanya mendekat perlahan. "Aku tahu isi hatimu. Kau ingin warungmu ramai lagi. Kau ingin semua orang datang padamu. Bukan pada perempuan di seberang jalan itu, bukan?" Kata-kata itu menusuk hati Pak Solihin. Ia menunduk menatap tanah. "Aku cuma ingin rezekiku kembali seperti dulu. Aku lelah terus kalah." Lelaki itu tersenyum semakin lebar. "Kau bisa mendapatkannya, tapi semua keberuntungan butuh tumbal. Tidak ada hasil besar tanpa pengorbanan." Ia mengeluarkan sehelai daun pisang dari balik jubahnya. Di atasnya ada tulisan aneh berwarna merah tua, seperti diukir dengan darah. "Ini adalah mantra pesugihan dari penjaga hutan selatan. Jika kau berani melakukannya, hidupmu akan berubah," katanya sambil menyerahkan daun itu kepada Pak Solihin. Dengan tangan gemetar, Pak Solihin menerima daun itu. Tulisan di sana tidak bisa ia baca. Tapi entah kenapa matanya terasa panas setiap kali memandangi huruf-huruf itu. "Apa yang harus aku lakukan?" tanyanya pelan. "Besok malam bawa seekor kambing putih. Datanglah ke tempat ini. Potong lehernya di atas batu ini sambil membaca mantra yang kutulis. Tapi ingat, darahnya tidak boleh jatuh ke tanah sebelum selesai membaca. Jika berhasil, dalam 3 hari warungmu akan ramai." Pak Solihin menatap batu itu dengan pandangan kosong. Ia masih ragu, tapi suara lelaki itu membuat pikirannya seperti dikunci. Setiap kata yang diucapkan terasa menyusup ke dalam pikirannya dan menumbuhkan keberanian aneh. Sebelum pergi, lelaki itu menepuk bahunya dan berkata, "Jangan lupa, hewan yang dikorbankan harus benar-benar milikmu. Jangan mengambil milik orang lain, atau akibatnya akan buruk." Kemudian lelaki itu perlahan berjalan ke arah belakang batu besar dan lenyap di balik kabut, seolah menghilang begitu saja. Tidak ada suara langkah, tidak ada jejak, hanya hawa dingin yang tersisa di sekitar tempat itu. Pak Solihin masih berdiri kaku memandangi batu itu. Hatinya berdebar antara takut dan berharap. Di kepalanya muncul bayangan warungnya yang ramai lagi. Tumpukan uang di laci, anak-anaknya bisa sekolah dengan layak, dan istrinya tersenyum bahagia. Ia menatap daun pisang di tangannya dengan mata berkilat. "Aku harus melakukannya," gumamnya lirih. Ketika ia pulang ke rumah, jam sudah menunjukkan tengah malam. Hujan gerimis mulai turun. Bu Sarti yang menunggu di ruang tamu terbangun saat mendengar suara pintu terbuka. Wajah suaminya tampak aneh, matanya merah dan bibirnya pucat. "Dari mana, Pak?" "Aku khawatir," tanya Bu Sarti pelan. "Cuma jalan-jalan sebentar," jawabnya singkat sambil menggantung senter. "Kau tidur saja. Besok aku mau ke pasar pagi-pagi." Bu Sarti menatapnya curiga tapi memilih diam. Ia tahu suaminya tidak akan bercerita apa-apa.
Keesokan harinya, benar saja Pak Solihin berangkat ke pasar lebih pagi dari biasanya. Ia membeli seekor kambing putih muda dengan alasan untuk acara sedekahan. Penjual kambing itu sempat bertanya, "Sedekahan apa, Pak? Biar saya bantu carikan yang bagus." Pak Solihin hanya tersenyum kaku. Sudah yang ini saja. "Aku tahu kambing ini yang pas." Malam harinya ia mengikat kambing itu di belakang rumah. Suara embikan kambing terdengar sampai dapur. Bu Sarti heran dan bertanya, "Untuk apa beli kambing malam-malam begini?" Pak Solihin menjawab, "Buat nazar. Kalau dagangan nanti laku lagi, baru disembelih." Bu Sarti hanya mengangguk walau dalam hatinya mulai resah. Malam itu ia bermimpi buruk. Dalam mimpinya ia melihat kambing putih itu berdiri di tengah hutan dengan mata merah menyala. Lalu suara anak bungsunya, Nando, terdengar memanggil dari balik pepohonan. "Ibu, tolong Bapak jangan pergi ke sana." Ketika terbangun, tubuh Bu Sarti basah oleh keringat. Ia mencoba membangunkan suaminya, tapi tempat tidur sebelahnya kosong. Ia berlari keluar rumah dan di kejauhan, ia melihat cahaya lampu senter bergerak menjauh menuju arah hutan selatan. Sementara itu, di dalam hutan, Pak Solihin sudah tiba di depan batu besar yang sama. Lelaki berjubah hitam sudah menunggunya dengan wajah datar. "Kau datang tepat waktu," katanya. "Mulailah, potong kambing ini, sebut namamu, dan baca mantra di daun pisang." Tangan Pak Solihin gemetar saat memegang pisau. Kambing itu meronta, matanya menatap tajam seolah tahu apa yang akan terjadi. Angin tiba-tiba berembus kuat, membuat daun-daun bergoyang dan suara aneh terdengar seperti bisikan ribuan orang di sekitarnya. Dengan jantung berdebar, Pak Solihin mengangkat pisaunya tinggi-tinggi. Di saat itu juga suara anak kecil terdengar memanggil dari belakangnya. "Bapak." Pak Solihin menoleh cepat, tapi tidak melihat siapa-siapa. Ia menelan ludah, lalu menutup mata dan menurunkan pisaunya perlahan ke leher kambing itu. Namun sesuatu terasa aneh, kambing itu tidak lagi mengembik. Saat pisau hampir menyentuh kulitnya, kepala kambing itu perlahan berubah, menyerupai wajah anaknya Nando. Dengan mata terbuka dan air mata mengalir di pipinya. Pak Solihin berteriak histeris. Pisaunya jatuh. Dan malam itu hutan kembali dipenuhi suara tawa berat yang menggema dari segala arah. Angin malam berhembus pelan di antara pepohonan hutan selatan. Suaranya menyerupai bisikan halus yang membuat bulu kuduk berdiri. Di bawah sinar bulan yang tertutup kabut tipis, sosok Pak Solihin berjalan dengan langkah berat. Tangannya menggenggam tali yang mengikat seekor kambing putih, sementara senter kecil di genggamannya bergetar karena gemetar. Langkahnya terhenti setiap kali mendengar suara ranting patah atau burung malam yang tiba-tiba terbang. Tapi setiap kali rasa takut muncul, pikirannya langsung kembali pada warungnya yang sepi, pada anak-anaknya yang mulai kekurangan makan, dan pada wajah Bu Ida yang setiap hari ia lihat tersenyum di warung seberang. Dendam dan rasa iri itu membuatnya terus melangkah. Udara makin dingin ketika ia tiba di tengah hutan. Di depan sana, batu besar yang dulu ia datangi tampak basah tertimpa sinar rembulan. Lelaki berjubah hitam sudah berdiri di sana, seolah menunggunya sejak lama. Wajahnya tetap samar tapi suaranya berat dan dalam. "Kau datang tepat waktu, Solihin," katanya. "Kau sudah siap memberi apa yang diminta?" Pak Solihin mengangguk perlahan. Suaranya bergetar ketika menjawab, "Sudah. Aku ingin warungku kembali ramai seperti dulu." Lelaki itu tersenyum tipis. "Kalau begitu letakkan kambingmu di atas batu ini." Pak Solihin menarik tali kambing itu dengan hati-hati. Hewan itu menatapnya dengan mata bulat, seolah tahu akan ada sesuatu yang buruk terjadi. Suaranya mengembik pelan, membuat dada Pak Solihin sesak. "Tolong cepat lakukan," ujar lelaki itu lagi. "Jangan biarkan ragu menghalangimu. Bacalah mantra di daun pisang itu, lalu potong lehernya." Dengan tangan gemetar, Pak Solihin mengeluarkan sehelai daun pisang dari kantong bajunya. Tulisan merah di atasnya terlihat seperti darah yang masih basah. Ia membacanya pelan, mengeja huruf-huruf aneh yang tidak ia pahami. Setiap kata yang keluar dari mulutnya membuat udara di sekitar terasa semakin berat. Angin berhenti berembus dan suara hutan mendadak menghilang. Kambing itu menatapnya terus. Dan ketika pisau di tangannya mulai diangkat, hewan itu mengembik keras sekali. Tapi dalam sekejap suaranya berubah. Embikan itu berubah menjadi suara tangis. Tangis anak kecil. Pak Solihin kaget, tubuhnya gemetar, pisau di tangannya hampir terjatuh. Ia menatap kambing itu dengan mata melebar. Hewan itu kini tidak lagi terlihat seperti kambing yang wajahnya perlahan berubah. Moncongnya mengecil, telinganya memendek,
Dan di wajah itu muncul dua mata besar yang ia kenal sangat baik. Mata anaknya Nando. Bapak, suara itu keluar dari mulut kambing yang kini menyerupai wajah anak kecil. Jangan bunuh aku, Pak. Pak Solihin terjatuh mundur, menabrak akar pohon. Ia menetap tak percaya. Tidak, ini cuma halusinasi. Ini bukan nyata. Ia mencoba meyakinkan dirinya. Tapi suara tawa berat dari belakang membuat tubuhnya membeku. Lelaki berjubah hitam itu tertawa pelan. Sudah kukatakan Solihin, pengorbanan harus datang dari darah dagingmu sendiri. Bukankah yang paling berharga bagimu adalah keluargamu? Pak Solihin menatap sosok itu dengan wajah ketakutan. Kau menipuku. Kau bilang hanya kambing. Lelaki itu mendekat perlahan. Dari balik jubah hitamnya, tampak kulit kering seperti arang dan tangan yang panjang dengan kuku tajam. Kau yang menipu dirimu sendiri. Kau ingin kekayaan tanpa kerja keras, maka bayarnya bukan dengan uang, tapi dengan jiwa. Kambing itu menatap Pak Solihin sambil menangis. Tubuhnya menggigil. Darah mulai menetes dari matanya. Bapak, pulang Pak. Aku mau pulang. Pak Solihin memekik, menutup telinganya. Tapi suara tangisan itu semakin keras bergema di seluruh hutan. Lelaki berjubah hitam itu memaksa tangannya memegang pisau lagi. Kau sudah datang sejauh ini, jangan mundur sekarang. Kalau kau gagal, keluargamu akan tetap sengsara. Tapi kalau kau lanjutkan, warungmu akan ramai seperti dulu. Air mata mengalir di wajah Pak Solihin. Ia menggenggam pisau erat-erat. Antara ketakutan dan keputusasaan pikirannya mulai kabur. Ia menatap wajah anaknya yang masih menangis, lalu menutup mata. Dengan teriakan keras, ia mengayunkan pisaunya. Suara tajam memecah malam. Darah memercik ke tanah dan tercium bau amis yang pekat. Setelah itu hutan kembali sunyi, tapi di kejauhan terdengar suara tawa keras, menggema panjang dan berat. Ketika Pak Solihin membuka matanya, kambing itu sudah terbaring diam, tapi wajahnya tidak lagi menyerupai anaknya. Hanya seekor hewan biasa yang sudah tak bernyawa. Ia terduduk lemas di tanah. Napasnya berat, tangan dan bajunya berlumur darah. Lelaki berjubah hitam berdiri di belakangnya sambil tersenyum. Bagus, Solihin. Kau sudah membayar harga yang pantas. Sekarang pulanglah dan lihat apa yang akan terjadi besok. Dalam keadaan linglung, Pak Solihin meninggalkan hutan. Langit mulai terang, ayam-ayam berkokok dari kejauhan. Ia berjalan pulang dengan langkah gontai. Matanya kosong seperti orang kehilangan akal. Sesampainya di rumah, ia melihat Bu Sarti berdiri di depan pintu dengan wajah panik. Pak, kemana saja semalaman? Nando tidak ada di kamar. Aku sudah cari kemana-mana, dia hilang. Dunia Pak Solihin seperti berhenti seketika. Ia menatap istrinya dengan mata membesar, tubuhnya gemetar hebat. Nando hilang? Suaranya hampir tak keluar. Bu Sarti menangis sambil menjerit. Aku sudah cari ke rumah tetangga, ke sawah, ke sekolah. Tidak ada, Pak. Anak kita hilang. Pak Solihin jatuh terduduk di tanah. Pisau di tangannya masih berlumur darah kambing. Tapi di matanya, darah itu terlihat seperti darah manusia. Ia menatap tangannya sendiri, lalu berteriak histeris. Sejak hari itu, suasana rumah menjadi mencekam. Nando tidak pernah ditemukan, tapi setiap malam dari arah dapur selalu terdengar suara anak kecil memanggil, Bapak, aku lapar. Dan di tungku dapur tempat Pak Solihin biasa memasak garang asem, selalu muncul noda darah yang tidak pernah bisa hilang meski sudah dicuci berulang kali. Pagi itu sinar matahari menembus jendela rumah Pak Solihin yang sejak semalam tidak tidur. Wajahnya pucat, mata merah, dan tangannya gemetar setiap kali mendengar suara kecil di sekitar rumah. Bu Sarti masih menangis di kamar, sedangkan suasana rumah terasa aneh, seolah ada sesuatu yang tak terlihat berjalan mondar-mandir di dalam. Namun di tengah suasana duka itu, sesuatu yang janggal mulai terjadi. Ketika Pak Solihin membuka warung paginya, tiba-tiba banyak pelanggan berdatangan, lebih banyak dari sebelumnya. Bahkan beberapa di antara mereka mengaku tidak tahu kenapa tiba-tiba merasa ingin mampir ke warung itu. Entah kenapa, Pak, aroma masakan di warung ini seperti menarik kami, kata salah satu pelanggan sambil tersenyum. Pak Solihin hanya mengangguk pelan. Ia memaksa tersenyum, walau dalam dadanya masih bergemuruh rasa bersalah yang tak tertahankan. Setiap hari berikutnya, warungnya semakin ramai. Orang-orang rela antri panjang hanya untuk mencicipi tongsengnya. Pesengnya Bu Ida, yang warungnya dulu selalu ramai, kini justru sepi. Pelanggannya satu persatu beralih ke warung Pak Solihin. Dari luar, semua terlihat seperti keberhasilan. Tapi di balik itu ada hal mengerikan yang mulai terjadi. Malam pertama setelah warung itu ramai,
Pak Solihin terbangun karena mendengar suara piring jatuh dari dapur. Ia bangun dengan langkah pelan, menyalakan lampu dan berjalan menuju suara itu. Namun begitu sampai di dapur ia tertegun. Semua piring dan sendok berjatuhan ke lantai, berserakan seperti dilempar seseorang. Di tengah kekacauan itu, ada sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Di atas meja, piring yang biasanya digunakan untuk menyajikan tongseng kini berisi potongan daging mentah yang masih meneteskan darah. Tapi daging itu bukan daging kambing. Bentuknya terlalu kecil dan menyerupai potongan tangan anak kecil. Pak Solihin mundur sambil memegangi dada. Nafasnya memburu. Tidak, ini tidak mungkin, katanya dengan suara serak. Ia berlari mengambil air dan mencoba membasuh meja itu. Tapi setiap kali air ia tuangkan, darah justru semakin banyak keluar, seolah mengalir dari dalam meja. Tiba-tiba terdengar suara tawa anak kecil dari belakangnya. "Bapak, dagingnya enak ya?" Suara itu lembut, tapi membuat seluruh tubuhnya dingin. Ia menoleh pelan, dan di sudut dapur ia melihat sosok anak kecil berdiri. Tubuhnya pucat, bajunya kotor penuh tanah, dan wajahnya, wajah Nando. Pak Solihin langsung terjatuh ke belakang, wajahnya pucat pasi. "Nando, itu kamu?" Anak kecil itu tersenyum. "Bapak sudah buat aku kenyang. Sekarang giliran Bapak yang harus bagi hasil." Begitu selesai berbicara, sosok itu perlahan lenyap, meninggalkan aroma amis yang menusuk hidung. Sejak malam itu, ketenangan di rumahnya benar-benar hilang. Setiap tengah malam selalu terdengar suara langkah kaki kecil berlari di dalam rumah. Kadang terdengar suara sendok beradu dengan piring, seolah ada yang sedang makan di dapur. Kadang terdengar suara anak kecil tertawa dari bawah meja makan. Bu Sarti pun mulai merasakan keganjilan. Ia sering mendengar suara anaknya memanggil dari luar rumah, padahal sudah jelas Nando belum ditemukan. "Pak, aku dengar Nando di belakang rumah. Suaranya jelas sekali," ucap Bu Sarti suatu malam sambil menggenggam tangan suaminya dengan mata penuh air mata. Pak Solihin hanya diam. Ia tak berani menjawab. Ia tahu betul bahwa suara itu bukan lagi suara manusia. Semakin lama, keberhasilan warung itu justru membuatnya tersiksa. Setiap kali ia memotong daging kambing, aroma darah selalu berubah menjadi amis seperti darah manusia. Setiap kali ia menyalakan kompor, api selalu menyala dengan warna biru kehitaman, seperti terbakar oleh sesuatu yang bukan minyak biasa. Namun warungnya tetap ramai. Pelanggan datang silih berganti, bahkan ada yang memuji. "Dagingnya empuk sekali, Pak. Rasanya beda dari yang lain." Setiap kali mendengar pujian itu, dada Pak Solihin terasa sesak. Ia hanya bisa memaksa tersenyum sambil menunduk, karena di dalam hatinya, ia tahu rasa istimewa itu bukan berasal dari bumbu, tapi dari kutukan. Suatu malam ketika semua pelanggan sudah pulang, Pak Solihin duduk sendiri di kursi warung sambil menatap tumpukan uang hasil dagangan hari itu. Jumlahnya jauh lebih banyak dari sebelumnya, tapi saat ia menyentuh uang itu, darah mengalir dari sela-sela jarinya. Uang itu tiba-tiba berubah menjadi lembaran daging merah basah. Ia menjerit terjatuh dari kursinya, tapi begitu ia menoleh, semua sudah kembali seperti semula. Uang itu kering dan utuh. Ia mulai kehilangan akal. Beberapa hari kemudian, warga sekitar mulai membicarakan hal aneh tentang warungnya. Ada pelanggan yang mengaku melihat sosok anak kecil duduk di dapur sambil mengaduk wajan, padahal warung sudah tutup. Ada juga yang bilang setiap malam, dari arah warung itu terdengar suara orang menangis pelan. Suatu malam, seorang pelanggan terakhir pulang dengan wajah pucat. Ia sempat menatap dapur sebelum pergi, lalu berlari ketakutan. Keesokan harinya ia datang lagi hanya untuk berkata, "Pak, saya lihat anak kecil di dapur Bapak malam itu. Tubuhnya kotor tapi dia tersenyum dan melambaikan tangan." Mendengar itu Pak Solihin hanya terdiam. Wajahnya menegang, matanya merah. Ia tahu sosok itu bukan anak kecil biasa. Itu adalah Nando, tumbal yang ia serahkan sendiri di hutan pesugihan. Malam-malam berikutnya gangguan semakin parah. Pintu warung terbuka sendiri. Perabotan bergerak tanpa disentuh. Dan suara tawa anak kecil selalu terdengar tepat pukul 12 malam. Bahkan Bu Sarti mulai kerasukan. Kadang ia duduk di dapur sambil berbicara sendiri. "Nando lapar, Pak. Nando minta dimasakkan lagi." Setiap kali itu terjadi, darah mengalir dari hidung Bu Sarti tanpa henti. Wajahnya pucat, matanya kosong, seolah jiwanya sebagian sudah diambil. Pak Solihin mulai menyesali segalanya. Ia sadar bahwa pesugihan itu bukan anugerah, tapi kutukan yang memakan hidupnya perlahan-lahan. Namun sudah terlambat.
Suatu malam ia bermimpi berada di hutan itu lagi. Lelaki berjubah hitam berdiri di depannya sambil berkata, "Setiap rezeki dari dunia gaib selalu punya harga. Kau sudah menikmati hasilnya, maka siaplah membayar sisanya." Ketika Pak Solihin terbangun, ia mendapati darah menetes dari bawah meja makan. Ia menunduk pelan, dan di bawah sana, terlihat dua kaki kecil penuh tanah tergantung tanpa tubuh. Malam itu, tangisan anak kecil bergema di seluruh rumah, disusul suara tawa mengerikan dari dapur. Sejak malam berdarah itu, suasana rumah Pak Solihin benar-benar berubah. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi obrolan keluarga. Semuanya sunyi seolah rumah itu sudah tidak berpenghuni. Tapi di balik kesunyian itu ada suara-suara kecil yang kadang muncul tanpa alasan. Suara langkah kaki anak kecil, suara sendok jatuh, atau bisikan lirih memanggil, "Bapak, aku lapar." Bu Sarti makin hari terlihat lemah. Tubuhnya kurus, matanya sayu, dan wajahnya seperti orang yang kehilangan semangat hidup. Ia sering menatap dapur dalam diam, seolah ada sesuatu di sana yang menunggunya. Kadang-kadang ia tersenyum sendiri lalu berbisik pelan, "Nando, sabar ya, nanti ibu masakkan lagi." Anak-anak lain pun mulai merasakan keanehan. Seno, anak sulung yang sudah remaja, sering mendengar suara adiknya menangis dari gudang belakang. Padahal gudang itu selalu dikunci. Ketika ia mencoba membuka pintu itu, angin dingin langsung menerpa wajahnya, membawa aroma busuk seperti bangkai yang sudah lama terkubur. Dari dalam gelap gudang, ia mendengar bisikan samar, "Kakak, jangan buka pintunya. Di sini gelap." Seno langsung menutup pintu itu dengan gemetar. Ia tahu, suara itu bukan suara manusia. Sementara itu, warung Pak Solihin tetap saja ramai. Pelanggan datang silih berganti, memuji rasa garang asemnya yang katanya makin nikmat. Tapi tak ada yang tahu, setiap kali Pak Solihin memasak, wajahnya berubah muram. Tangannya gemetar saat mengaduk panci, dan matanya selalu menatap potongan daging di wajan dengan tatapan kosong. Kadang ia merasa potongan daging itu bergerak. Kadang ia mendengar suara lirih dari dalam panci. "Panas, Pak." "Aku panas." Hingga suatu hari, kejadian aneh menimpa salah satu pelanggan tetapnya, seorang ibu muda yang sering membeli garang asem untuk dibawa pulang. Malam itu, setelah makan di rumahnya, ibu itu mendadak menjerit ketakutan. Ia mengaku melihat potongan daging di piringnya berubah menjadi jari tangan manusia. Berita itu cepat menyebar. Warga mulai berbisik-bisik, ada yang mengatakan warung Pak Solihin memakai pesugihan, tapi sebagian lain tidak percaya, karena setiap datang ke sana, makanan tetap terasa lezat, dan mereka tidak melihat apapun yang aneh. Namun satu persatu pelanggan mulai mengalami kejadian menyeramkan setelah makan dari warung itu. Ada yang bermimpi didatangi anak kecil berbaju kotor. Ada yang terbangun tengah malam dengan bekas cakaran di tangan. Bahkan ada yang mendengar suara tawa kecil di dalam rumahnya setelah makan dari warung Pak Solihin. Warga mulai resah, tapi warung itu justru makin ramai, seolah ada kekuatan yang memaksa orang untuk datang. Di sisi lain, kondisi Bu Sarti semakin parah. Ia mulai tidak bisa membedakan antara mimpi dan kenyataan. Kadang ia memasak di tengah malam sambil berbicara dengan Nando. Ia mengambil panci kosong, memasukkan air lalu berkata, "Nak, ini buat kamu. Kamu lapar ya?" Namun setiap kali pagi tiba, panci itu berisi darah segar yang berbau amis. Pak Solihin hanya bisa menatap istrinya dengan wajah pucat. Ia tahu ini semua akibat perbuatannya. Tapi rasa takut membuatnya tak berani menghentikan apapun. Sampai suatu malam, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Saat Pak Solihin sedang menutup warung, tiba-tiba terdengar suara anak kecil tertawa dari dalam dapur. Ia menoleh, tapi tak ada siapapun di sana. Tiba-tiba lampu padam, gelap gulita. Dari tengah kegelapan muncul aroma anyir yang menusuk hidung. Kemudian suara langkah kaki kecil mendekat. "Bapak, udah waktunya ganti ya." Seketika tubuh Pak Solihin kaku. Dari arah belakang, tangan kecil yang dingin menyentuh bahunya. Ia menoleh perlahan dan melihat wajah pucat anaknya. Nando berdiri di belakangnya dengan senyum mengerikan, gigi hitam, mata putih kosong. "Nando." "Ampun, Nak." Suara Pak Solihin bergetar. Anak itu hanya tertawa kecil. "Bapak janji kasih aku teman." "Aku butuh teman, Pak." Malam itu Bu Sarti terbangun karena mendengar jeritan panjang dari dapur. Ia berlari tapi dapur kosong. Hanya terlihat darah segar menetes dari meja dan cipratan di dinding. Suaminya tidak terlihat dimanapun. Sejak malam itu Pak Solihin tidak lagi membuka warung. Tapi warga yang lewat di depan rumahnya mengaku masih sering mencium aroma garang asam yang sangat kuat. Padahal warung sudah tutup berhari-hari.
Beberapa orang yang nekat mengintip dari jendela mengatakan mereka melihat bayangan seseorang sedang mengaduk panci besar. Di sebelahnya ada anak kecil berdiri sambil tertawa. Keesokan paginya, Bu Sarti ditemukan tergeletak di dapur dengan tubuh kaku dan mata melotot. Di sampingnya panci garang asem masih panas, dan di dalamnya ditemukan potongan daging yang belum dikenali. 3 anak yang tersisa pun tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Sejak saat itu, rumah dan warung Pak Solihin ditinggalkan warga. Tidak ada yang berani mendekat, tapi setiap malam Jumat Kliwon, dari arah rumah itu masih terdengar suara seseorang memasak, suara anak kecil tertawa, dan aroma garang asem yang menguar di udara. Konon, siapapun yang mencium aroma itu terlalu dekat, akan bermimpi didatangi seorang pria tua berpakaian koki dengan wajah hangus, membawa panci besar sambil berkata, "Sudah siap makan garang asem buatan saya?" Dan ketika orang itu terbangun, tubuhnya penuh bekas luka seperti terbakar air mendidih. Sudah 3 minggu sejak warung Pak Solihin ditutup, warga desa masih enggan melintas di depan rumahnya, apalagi saat malam tiba. Rumah itu kini tampak gelap dan lembab. Jendela pecah di beberapa sisi, dan cat dinding mulai mengelupas. Namun yang paling membuat orang takut adalah aroma garang asem yang masih sering muncul dari arah dapur. Kadang baunya terasa segar seperti masakan baru matang, tapi setelah beberapa detik berubah menjadi bau amis darah yang menyengat hidung. Beberapa warga mengaku mendengar suara panci beradu, seperti ada yang sedang memasak di tengah malam. Ada pula yang mendengar suara anak kecil tertawa dari dalam rumah kosong itu. Karena rasa takut bercampur penasaran, kepala dusun akhirnya memutuskan untuk mengutus beberapa warga agar memeriksa rumah tersebut. Sore itu, 4 orang lelaki berkumpul di depan rumah Pak Solihin. Ada Pak Karto, Pak Rian, Pak Bejo, dan 1 orang pemuda bernama Dimas. Mereka membawa senter dan minyak wangi sebagai penangkal gangguan, sesuai saran orang tua desa. Begitu mereka membuka pintu rumah, udara dingin langsung menyergap. Bau busuk menyambar keras membuat mereka menutup hidung. Lantai dipenuhi debu dan bekas darah kering. Di dapur mereka melihat panci besar masih berada di atas tungku, dengan kerak hitam menempel di dasar. "Aku merasa seperti ada yang memperhatikan," bisik Dimas dengan suara gemetar. Pak Karto menyorotkan senter ke sekeliling ruangan. Tapi tak ada siapapun. Hanya suara angin yang berdesir pelan di antara perabotan. Namun saat mereka hendak keluar, terdengar suara langkah kecil dari arah kamar Tok. Tok, tok. Langkah itu pelan tapi jelas, seolah ada seseorang berjalan tanpa alas kaki di lantai basah. Semua orang saling berpandangan, lalu perlahan berjalan ke arah suara itu. Begitu mereka membuka pintu kamar, senter Pak Bejo langsung jatuh. Di dalam kamar itu, tampak sebuah bayangan kecil berdiri di sudut ruangan. Tubuhnya kotor penuh tanah, rambutnya menutupi wajah, dan di tangannya tergenggam sesuatu yang menyerupai sendok kayu. Bayangan itu perlahan menoleh, dan mereka semua bisa melihat dengan jelas wajah anak kecil yang pucat dengan mata kosong tanpa bola mata. "Bapak, mau makan garang asem ya?" Suaranya lirih tapi menggema di seluruh ruangan. Pak Karto langsung membaca doa dengan terbata-bata, sementara Dimas berteriak ketakutan dan berlari keluar rumah. 3 orang lainnya pun ikut lari, meninggalkan rumah itu tanpa menoleh lagi. Sejak kejadian itu, kepala dusun memutuskan rumah dan warung Pak Solihin ditutup rapat dan dilarang didekati siapapun. Tapi keanehan belum berhenti di situ. Beberapa warga mulai melihat sosok Pak Solihin berjalan sendirian di tepi jalan menjelang tengah malam. Masih mengenakan celemek warungnya, dengan wajah hangus dan tangan membawa panci. Ia berjalan perlahan, dan siapapun yang mencoba menyapanya, tubuh mereka akan langsung menggigil demam keesokan harinya. Karena kejadian itu terus berulang, kepala dusun akhirnya memanggil seorang dukun tua bernama Mbah Rono, yang dikenal mampu menenangkan roh gentayangan. Mbah Rono datang malam hari bersama beberapa warga. Mereka membawa dupa kemenyan dan air doa. Mbah Rono berjalan mengelilingi rumah sambil melantunkan mantra. Tapi baru beberapa langkah masuk ke dalam rumah ia berhenti tiba-tiba. "Tempat ini sudah dikunci oleh perjanjian darah," ucapnya lirih. "Rohnya tidak bisa pergi sebelum tumbalnya lengkap." Semua warga terdiam. Pak Bejo bertanya dengan suara pelan, "Maksudnya, Mbah, tumbal siapa?" Mbah Rono menatap ke arah dapur, matanya merah karena asap dupa. Anaknya sendiri, darah keluarga sendiri yang dijadikan jembatan pesugihan. Mbah Rono kemudian meminta mereka membantunya mencari sumber pesugihan itu.
Ia yakin jawabannya ada di hutan selatan, tempat yang dulu sering disebut-sebut oleh orang tua sebagai tempat angker. Keesokan harinya, mereka berangkat ke hutan itu. Jalanan menuju ke sana licin dan penuh kabut. Tidak ada suara burung, tidak ada hewan yang melintas. Semua terasa hening. Hanya langkah kaki dan hembusan angin yang terdengar. Setelah berjalan cukup jauh, mereka menemukan bekas tanah hitam terbakar di tengah hutan. Di situ ada sisa lilin merah dan tali bekas pengikat kambing. Tapi di antara bekas itu, Mbah Rono menemukan sesuatu yang membuat semua orang bergidik. Potongan kain kecil yang masih ada noda darah kering, dan di ujungnya tertulis nama Nando. Mbah Rono menatap benda itu dengan serius. Ini bukan pesugihan biasa. Yang dia potong bukan kambing, tapi anaknya sendiri. Semua warga langsung menunduk ngeri. Udara di sekitar mereka tiba-tiba berubah dingin, dan suara tawa anak kecil terdengar dari kejauhan. Hahaha, Bapak sudah tepati janji, tapi aku masih lapar. Suara itu menggema dari balik pepohonan. Angin berhembus kencang, membuat daun-daun bergoyang keras. Warga ketakutan, beberapa berlari menjauh, sementara Mbah Rono berusaha menenangkan. Pergilah, roh anak kecil. Tempatmu bukan di sini, serunya keras. Namun suara itu justru tertawa makin keras. Tiba-tiba tanah di bawah bekas ritual itu retak kecil, dan dari celahnya muncul cairan merah seperti darah. Angin makin kuat, dan bayangan besar berbentuk manusia dengan kepala kambing muncul di tengah kabut. Sosok itu berdiri tegap, menatap mereka semua dengan mata menyala merah. Mbah Rono segera membaca doa dan memercikan air doa ke arah bayangan itu. Tapi setiap percikan air jatuh, suara jeritan anak kecil terdengar. Bayangan itu mengecil perlahan, lalu menghilang di antara kabut, meninggalkan bau busuk dan tanah yang basah darah. Setelah kejadian itu, hutan itu diberi tanda larangan dan dianggap tempat terkutuk. Mbah Rono mengatakan bahwa roh Nando belum sepenuhnya pergi, tapi sudah tidak lagi menuntut tumbal, selama tidak ada orang yang mencoba membuka perjanjian itu kembali. Namun malam berikutnya, warga kembali dikejutkan oleh satu hal. Rumah Pak Solihin terbakar tanpa sebab. Api membumbung tinggi, tapi tidak menjalar ke rumah sekitar. Saat api padam, warga menemukan panci besar masih utuh di tengah abu. Isinya daging hangus dan 1 sendok kayu. Dan anehnya, dari dalam panci itu masih tercium aroma garang asem yang sedap, seolah baru saja dimasak. Beberapa bulan telah berlalu sejak rumah dan warung Pak Solihin terbakar. Warga desa mulai tenang. Mereka mengira kutukan itu sudah berakhir. Hutan selatan kembali sepi, dan tak ada lagi suara tawa anak kecil yang menghantui malam. Namun waktu perlahan membuat orang lupa. Api ketakutan mulai padam, berganti dengan rasa penasaran dan tamak. Suatu hari datanglah seorang pria muda bernama Raffi, keponakan jauh dari Pak Solihin. Ia baru pindah dari luar kota, dan mendengar cerita bahwa pamannya dulu punya warung garang asem yang sangat laris sebelum terbakar. Ia datang dengan niat baik, atau setidaknya begitu katanya kepada warga. Aku ingin melanjutkan usaha keluarga. Garang asem warung Pak Lik dulu terkenal kan? Sayang kalau dilupakan, ucapnya sambil tersenyum. Beberapa warga mencoba memperingatkan, jangan Nak Raffi, tempat itu sudah angker. Banyak yang mati gara-gara pesugihan di sana, kata Pak Karto dengan nada serius. Tapi Raffi hanya tertawa kecil. Itu cuma cerita orang kampung. Aku nggak percaya hal begituan. Lagi pula rezeki itu dari Tuhan, bukan dari setan. Malam harinya, tanpa sepengetahuan siapapun, Raffi datang ke bekas rumah Pak Solihin yang membawa alat bangunan dan senter. Puing-puing rumah itu sudah dipenuhi rumput liar. Bau tanah lembab bercampur abu masih terasa. Namun saat ia melangkah ke bagian dapur yang hangus, entah kenapa langkahnya terhenti. Di sana, di antara arang dan batu bata gosong, ia menemukan sebuah panci besar yang masih utuh. Warna pancinya hitam pekat, tapi anehnya terasa dingin ketika disentuh. Aneh, kenapa bisa nggak leleh? Gumam Raffi pelan. Ia memutuskan untuk membawanya pulang ke rumah kontrakannya. Malam itu ketika ia mencuci panci tersebut, tiba-tiba air di dalam ember berubah warna menjadi merah pekat, seperti darah. Ia kaget menjatuhkan ember itu. Tapi ketika menatap lagi, airnya sudah bening seperti semula. Mungkin cuma ilusi, pikirnya sambil menggelengkan kepala. Beberapa hari kemudian, Raffi benar-benar membuka kembali warung itu. Ia memperbaiki bangunan, mengecat ulang dan menamai warungnya Garang Asem Pak Lik sebagai penghormatan. Dan anehnya, sejak hari pertama dibuka, pelanggan langsung berdatangan. Orang-orang yang awalnya takut mulai berdiri di antrian panjang.
Semua memuji rasa masakannya. Rasanya seperti dulu, bahkan lebih enak, ujar seorang pelanggan sambil mengusap bibir. Raffi tersenyum puas. Ia tidak menyadari bahwa di sudut dapur, panci hitam peninggalan pamannya tampak mengeluarkan uap tipis berwarna keabu-abuan. Malamnya, ketika ia sedang menutup warung, Raffi mendengar suara berisik dari dapur. Panci itu bergetar sendiri. Ia mendekat dengan raut bingung. Angin kali, gumamnya sambil menepuk panci itu. Tapi saat tangannya menyentuh logam hitam itu, tiba-tiba terdengar suara anak kecil berbisik sangat dekat di telinganya. "Terima kasih, sudah masak lagi." Raffi langsung terpental ke belakang. Jantungnya berdegup cepat. Ia menyurutkan senter ke arah panci itu, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya panci yang kini terlihat beruap dan sedikit bergerak sendiri. Seperti ada sesuatu di dalamnya yang hidup. Keesokan harinya, warungnya makin ramai. Tapi satu hal yang mulai mengganggu. Setiap malam, daging yang ia simpan di kulkas selalu berkurang. Padahal belum dipakai. Kadang ia menemukan bekas darah menetes di lantai, menuju ke arah panci hitam itu. Suatu malam, Raffi tak tahan dan memutuskan mengintai dapurnya dari luar. Sekitar pukul 12 malam, ia melihat sesuatu dari jendela. Bayangan kecil sedang berdiri di depan panci, mengaduk-aduk isinya sambil tertawa kecil. Tubuhnya kurus, rambutnya acak-acakan, dan di sebelahnya berdiri sosok pria tua dengan wajah gosong membawa sendok besar. Raffi menjerit dan terjatuh. Ia berlari ke dalam, tapi dapur sudah kosong. Hanya panci itu yang kini berisi sesuatu berwarna merah menggumpal dan meneteskan darah ke lantai. Keesokan paginya, Raffi mencoba membuang panci itu ke sungai. Ia mengangkatnya dengan susah payah dan melemparkannya ke air. Tapi aneh, begitu ia kembali ke warung, panci itu sudah berada di dapur lagi, dalam kondisi kering dan utuh. Malam-malam berikutnya menjadi mimpi buruk. Suara anak kecil menangis dari bawah meja, piring jatuh sendiri, dan setiap kali Raffi tidur, ia bermimpi didatangi pamannya, Pak Solihin, dengan wajah hangus, berkata, "Kau sudah meneruskan perjanjianku, Raffi. Sekarang giliranku menagih hasilnya." Raffi terbangun dengan keringat dingin. Namun setelah itu warungnya semakin sukses. Ia mulai kaya mendadak, memiliki motor baru, bahkan mulai membeli tanah. Tapi bersamaan dengan itu warga kembali resah. Beberapa pelanggan yang makan di warungnya mengaku melihat jari kecil di antara daging garang asem. Ada yang pingsan karena menemukan kuku manusia di dalam mangkuk. Tapi setiap kali diperiksa, bukti itu menghilang. Suatu malam seorang gadis kecil hilang di dekat warung. Orang-orang mencari kemana-mana, tapi tidak ditemukan. Sampai akhirnya, salah satu warga mencium bau busuk dari arah dapur warung Raffi. Ketika mereka memaksa masuk, panci hitam itu sedang mendidih sendiri tanpa api. Di dalamnya, terlihat sesuatu yang membuat semua orang menjerit histeris. Potongan tubuh anak kecil dengan rambut basah. Dan di atasnya, bayangan hitam tinggi berdiri menatap mereka dengan mata menyala merah. Raffi ditemukan keesokan harinya, dalam keadaan tak sadarkan diri di belakang warung. Tubuhnya penuh luka bakar, dan di tangannya masih tergenggam sendok besar. Saat ia sadar, ia hanya bisa berkata satu kalimat sambil gemetar, "Panci itu nggak mau berhenti makan." Setelah itu Raffi dibawa keluar desa oleh keluarganya. Warungnya ditutup selamanya. Tapi sejak saat itu, setiap malam Jumat, warga masih mencium bau garang asem yang menggoda dari arah bangunan itu. Kadang terdengar suara anak kecil tertawa, dan bayangan seseorang sedang memasak di dalam. Waktu berjalan cepat, warung garang asem milik Raffi sudah ditutup selama berbulan-bulan. Namun warga desa tetap tidak tenang. Setiap malam Jumat, bau masakan garang asem masih tercium dari arah bangunan itu. Padahal tak ada satupun yang berani mendekat. Bau masakan itu bukan sekadar harum rempah, tapi bercampur amis darah dan daging yang membusuk. Beberapa warga mengaku melihat cahaya lampu redup dari jendela warung itu. Seperti ada yang sedang memasak di dalam. Kadang terdengar suara anak kecil tertawa pelan, disusul dengan suara sendok yang beradu dengan panci. Malam demi malam, suasana desa semakin mencekam. Hewan ternak warga mulai mati satu persatu tanpa sebab. Kambing ditemukan tanpa kepala, ayam tanpa isi perut. Tak lama kemudian, orang-orang pun mulai sakit misterius. Kulit mereka memucat, tubuh lemas, dan mereka mengigau menyebut nama Pak Solihin dan panci hitam di tengah tidur. Suatu malam, kepala desa memutuskan untuk memanggil seorang ustaz tua dari luar daerah
Ustaz Karim untuk memutus kutukan itu. Warga berkumpul di halaman dekat warung. Semua membawa obor. Wajah mereka tegang antara takut dan penasaran. Kalau dibiarkan, desa ini bisa habis, kata Ustaz Karim dengan suara berat. Tempat ini sudah dijadikan tempat perjanjian setan. Hanya bisa dihentikan kalau akar jinnya dibakar. Ia melangkah pelan mendekati pintu warung yang sudah rapuh. Ketika pintu itu dibuka, angin dingin menyapu keluar membawa bau busuk yang menusuk hidung. Dari dalam terdengar suara lirih, seperti seseorang berbisik. Pak Lik, lapar. Seketika tubuh Ustaz Karim menegang. Warga yang membawa obor mulai ketakutan. Namun Ustaz itu tetap melangkah masuk, diikuti oleh beberapa warga yang nekat. Dapur yang dulu ramai kini gelap. Hanya ada satu benda yang terlihat di tengah ruangan. Panci hitam legam itu. Uap keabu-abuan keluar darinya, dan di lantai terlihat bercak darah yang belum kering. Ustaz Karim mulai membaca ayat-ayat suci. Suaranya menggema di dalam ruangan. Namun baru beberapa ayat panci itu mulai bergetar keras. Dari dalamnya keluar suara teriakan yang sangat nyaring, seperti jeritan manusia. Jangan usik warung ini. Panci itu mendidih tanpa api. Uapnya berubah menjadi bentuk wajah Pak Solihin. Gosong, matanya kosong, mulutnya terbuka lebar menampakkan gigi tajam. Ia menatap langsung ke arah ustaz itu sambil tertawa keras. Ini warungku, rezekiku, kalian semua akan jadi makanannya. Tiba-tiba lantai retak, dan dari celah-celahnya keluar tangan-tangan hitam seperti arang. Mencengkeram kaki warga, mereka menjerit, berusaha melepaskan diri, tapi tangan-tangan itu menarik mereka ke bawah lantai. Satu persatu, Ustaz Karim berteriak, Allahu Akbar, sambil melemparkan air doa ke arah panci itu. Air itu mendidih begitu menyentuh logam hitamnya, mengeluarkan asap pekat berbau daging gosong. Suara jeritan makin keras. Dari uap yang mengepul, muncul bayangan 4 anak kecil, anak-anak Pak Solihin, menangis sambil berlari mengelilingi panci itu. Tubuh mereka penuh luka, sebagian seperti terbakar. Mereka berteriak memanggil ayahnya, tapi wajah Pak Solihin justru menatap mereka dengan marah. Diam, kalian sudah menjadi tumbalku. Suara gemuruh mengguncang warung. Api muncul dari bawah tanah, membakar kayu, dinding, dan atap. Warung itu kembali terbakar, tapi kali ini api yang keluar berwarna hijau kebiruan. Api dari dunia jin. Warga berlarian keluar, tapi sebagian terjebak di dalam. Jeritan mereka terdengar menggema ke seluruh desa. Raffi yang mendengar keributan datang dari kejauhan dengan motor. Berusaha menolong. Namun begitu ia melihat panci itu, tubuhnya langsung kaku. Wajahnya pucat dan dari matanya keluar darah. Pak Lik, ampuni aku. Katanya lirih sebelum tubuhnya terseret ke arah panci itu. Seperti ditarik oleh kekuatan gaib. Dalam sekejap tubuhnya lenyap ke dalam rebusan yang mendidih. Ustaz Karim, dengan sisa tenaga membaca doa terakhirnya, dan melemparkan batu hitam yang dibungkus kain putih ke dalam panci. Batu itu meledak kecil, memercikkan cahaya putih. Suara jeritan berhenti seketika. Ketika api padam, hanya tersisa puing-puing dan bau daging gosong. Panci hitam itu retak menjadi 2 dan berubah menjadi abu. Namun keesokan paginya, warga menemukan hal yang membuat mereka tidak bisa berkata apa-apa. Di bekas dapur warung itu, muncul kembali panci baru. Masih hitam mengilap seperti belum pernah tersentuh api. Di dalamnya ada air bening yang beriak pelan, seolah sedang menunggu seseorang datang untuk memasak lagi. Beberapa hari kemudian, seorang pedagang dari luar desa lewat dan melihat panci itu. Ia berkata pada warga, sayang sekali pancinya masih bagus. Boleh saya bawa pulang? Warga hanya terdiam. Tak seorang pun menjawab. Pedagang itu akhirnya mengambilnya sendiri. Ia tersenyum tak sadar bahwa di dalam air panci itu terpantul wajah Pak Solihin sedang tersenyum lebar. Dan malamnya di desa tempat pedagang itu tinggal tercium lagi bau garang asem yang sangat menggoda. Disertai suara anak kecil yang tertawa pelan dari dapur.